Halo Bro Mania dimanapun kalian berada, ketemu kembali di channel yang akan mengupas tuntas alur film dunia. Sebelumnya saya doakan bagi teman-teman Bro Mania yang sudah subscribe, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia ataupun akhirat. Amin. Apa yang kita bayangkan jika kita berpetualang ke hutan Amazon untuk menemui suku pedalaman di hutan yang begitu sangat luas, lebat dan angker. Namun sebelum kita sampai pada tujuan kita terjebak pada situasi yang begitu sangat menyeramkan. Kita terpisah dan tertinggal di hutan itu sendirian dan kita tidak mempunyai perbekalan apa-apa. Sedangkan untuk jalan keluar pun kita menemukan jalan buntu. Kita tidak mempunyai solusi yang terbaik untuk bisa selamat dari hutan Amazon tersebut. Seperti dalam film ini, seorang lelaki terjebak pada situasi tersesat di hutan dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia akan selamat di dalam hutan itu? Mengingat di dalam hutan itu juga banyak binatang buas yang berkeliaran. Oke, langsung saja kita saksikan dan kita dengarkan alur cerita filmnya yang disutradari oleh Greg McLean yang berjudul Jungle 2017. Cerita dalam film ini adalah sebuah kisah nyata dari seorang pemuda asal Israel yaitu Yossi Ginsberg yang dibintangi oleh Daniel Radcliffe. Hayo, masih ingat tidak Daniel Radcliffe itu siapa? Yap, dia adalah aktor pria pemeran utama dalam film sequel berseri film Harry Potter. Kembali ke film Jungle, film ini menceritakan kisah pada tahun 1980-an. Setelah Yossi selesai mengabdi selama 3 tahun mengikuti wajib militer, keluarganya yang kaya raya menyuruhnya untuk melanjutkan pendidikannya dan juga menyuruhnya untuk menikah. Tapi Yossi tidak mau menuruti apa kata nyokap bokapnya, hingga apa yang dicita-citakannya terwujud, yaitu dia ingin berpetualang dan mencari suku pedalaman yang merupakan harta karun tersembunyi di jantung hutan yang gelap sekalipun dia temukan. Dan tujuan petualangannya adalah Bolivia hingga nanti dia menyusuri hutan Amazon. Film ini diawali dengan seorang pemuda yang bernama Yossi Ginsberg yang dibintangi oleh Daniel Radcliffe. Yossi sedang menumpang di bak mobil truk yang membawa barang-barang serta hewan peliharaan berupa kambing dan lain sebagainya. Tapi dia begitu nampak senang, itu terlihat dari wajahnya yang sangat ceria. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya dia pun turun di sebuah tempat yang mempunyai danau yang begitu sangat indah. Dan tentunya hutan Camp Bolivia yang nantinya akan menjadi titik awal mimpi buruk bagi Yossi. Selanjutnya Yossi mengendarai sebuah perahu yang akan mengantarkan dirinya dari daratan ke sebuah pulau indah Bolivia. Namun ketika perahu itu hendak pergi, ada seorang pemuda yang meminta agar perahu itu berputar balik dan membawanya serta. Dan akhirnya sang nahkoda perahu itu pun memutarbalikkan perahu itu dan membawa lelaki itu ikut bersamanya. Nama lelaki itu adalah Marcus yang dibintangi oleh Joel Jackson. Dan disitulah Yossi akhirnya berkenalan dengan Marcus. Sesampainya Yossi dan Marcus di pulau terpencil di Bolivia, di mana dipenuhi dengan hutan yang sangat lebat dan pemukiman di bagian pinggirnya, dia mulai memasang tenda dan bermalam di tempat itu. Setelah Yossi dan Marcus berjalan-jalan ke kota terpencil itu, lalu Marcus tidak menyangka akan bertemu dengan temannya yang seorang fotografer dan backpacking bernama Kevin Gale yang dibintangi oleh Alex Russell. Nama Kevin Gale adalah seorang backpacking yang sudah hampir mendaki pegunungan yang ada di Amerika Selatan, dan dia memotret foto yang sangat luar biasa ketika dia sedang melakukan backpacking, dan itu adalah salah satu kebanggaan tersendiri bagi Yossi bisa berkenalan dan bertemu dengannya. Di malam harinya Yossi kembali ke kemahnya, lalu dia berkenalan dengan seorang wanita yang waktu itu membuat minuman khas dari Bolivia. Ternyata minuman yang dibuat oleh wanita itu adalah sejenis minuman yang bisa menimbulkan daya khayal yang sangat luar biasa hebatnya dan juga menimbulkan hawa nafsu yang membara. Sehingga Yossi dan wanita itu pun terbuai dalam mimpi mereka berdua. Kemudian Yossi, Kevin dan Marcus mengendarai sebuah kendaraan umum untuk menuju ke kota Las Paz di Bolivia, di mana di situ akan diadakan acara festival dan mereka akan mendatangi tempat itu. Sesampainya di tempat itu, mereka bersenang-senang dan tentunya melihat festival yang begitu sangat ramai dan megah. Yossi sedang berjalan menyusuri kota di Las Paz. Dia ternyata diikuti oleh seorang lelaki bernama Carl yang dibintangi oleh Yomas Fredman. Dan Carl langsung mengatakan, "Apakah kamu orang Amerika?" Lantas Yossi menengok dan menjawab, "Bukan."
Selanjutnya Carl dan Yoshi berbincang-bincang sambil minum kopi. Lelaki itu mengatakan tentang dunia yang tersembunyi, di mana tempat itu adalah tempat yang tidak pernah dijamah oleh seorang pun. Tempat yang mempunyai keindahan alam yang sangat luar biasa, dengan binatang-binatang yang unik dan indah, serta bunyi-bunyian alunan suara binatang seperti alunan musik yang begitu sangat indah dan mempesona. Di situ penuh dengan misteri dan dengan keindahan yang tentunya sedang engkau cari. Bukankah begitu? Carl bertanya kepada Yoshi. Yoshi yang memang sebenarnya sedang memimpikan bisa melihat suku Indian ataupun suku pedalaman di pedalaman hutan di negara manapun merasa sangat senang. Kemudian dia berbicara dengan kedua temannya yaitu Marcus dan Kevin. Lalu mereka bertiga beradu argumen dan akhirnya Marcus dan Kevin pun setuju untuk ikut dengan Yoshi dan Carl untuk mendatangi dan melihat suku pedalaman yang tersembunyi tersebut. Kemudian mereka menemui Carl. Dan Carl berhasil memberikan hal yang penasaran kepada Yoshi dan teman-temannya. Carl kemudian menjelaskan rute perjalanannya nanti. Dan untuk pergi ke sana kita tidak butuh selembar kertas, map ataupun peta. Kemudian Kevin mengatakan bagaimana kamu bisa mengantarkan kami ke sana tanpa peta. Kemudian Carl mengatakan bahwa peta itu sudah ada di otak saya. Dan kamu pasti akan merasa senang karena akan bertemu dengan suku Indian atau ras yang ada di sana, yaitu suku Toromonas yang ada di hutan Amazon. Namun, persyaratan yang diajukan oleh Carl adalah Kevin, Marcus, dan Yoshi tidak boleh membawa perbekalan seperti makanan, jam, dompet, dan lain sebagainya. Mereka hanya membutuhkan korek api serta senjata berupa pisau ataupun parang. Sedangkan bagi Kevin, dia diperbolehkan untuk membawa kameranya. Kemudian 4 orang itu pun pergi menggunakan pesawat terbang. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka pun sampai di Bandara Apollo pada tahun 1981. Kemudian mereka mulai mendatangi hutan Amazon tersebut dan petualangan pun dimulai. Setelah mereka memasuki hutan, Carl menceritakan tentang hutan tersebut. Cerita Carl begitu sangat enak untuk didengar, sehingga Kevin, Marcus, dan Yoshi pun semakin bersemangat dengan apa yang mereka cari. Sampailah pada waktu malam. Lalu mereka membuat perkemahan di dalam hutan Amazon tersebut. Seperti biasa, Carl menceritakan tentang suku pedalaman Indian Toromonas yang begitu sangat membuat penasaran Yoshi, Kevin, dan Marcus. Di pagi harinya, mereka terus berjalan menelusuri hutan tersebut. Namun mereka hanya mendapatkan air, tapi tidak mendapatkan makanan. Akhirnya dalam keadaan lelah, letih, dan lapar, mereka pun benar-benar kepayahan. Setelah berjalan cukup jauh, Kevin dan Marcus pun kehilangan Carl. Mereka menganggap Carl telah meninggalkan mereka. Marcus yang begitu sangat cemas, dia memanggil-manggil terus nama Carl, dan itu membuat Kevin menjadi sedikit marah. Namun dalam keadaan tegang, mereka mendengar suara yang begitu mencurigakan dari balik semak-semak. Mereka sangat takut kalau itu suara adalah suara binatang buas. Namun ternyata yang datang ataupun yang muncul adalah seorang pria membawa hewan peliharaannya berupa sapi yang gemuk, dan mereka pun merasa lega. Ternyata orang itu adalah dari suku pedalaman Asia Ramas. Kemudian mereka berjalan menyusuri jalanan. Akhirnya mereka bertemu dengan Carl kembali yang sedang berdiri di tepi sungai tempat suku Asia Ramas. Dan mereka pun masuk ke suku pedalaman itu yang berpenghunikan orang-orang dari suku Asia Ramas yang begitu sangat ramah. Ketika mereka bertiga sedang mandi tanpa busana, tanpa mereka sadari bahwa di belakang mereka para perempuan dari orang-orang Asia Ramas sedang memperhatikan mereka. Dan ketika mereka membalikkan badan, akhirnya para wanita itu pun tertawa. Pada malam harinya, Kevin, Marcus, Yoshi, dan Carl pun berpesta dengan penduduk asli Asia Ramas. Mereka minum minuman dan makan makanan sambil bercanda dan bergembira. Sedangkan di pagi harinya, nampak Marcus yang ternyata kakinya sudah mulai mempunyai masalah yang banyak, yang lecet dan akhirnya menimbulkan luka yang begitu sangat parah di kedua kakinya. Dia sedang membersihkan lukanya. Namun dari penduduk suku tersebut ada yang datang dan meminta obat, dan akhirnya Marcus mengobati mereka yang sudah mengantri sangat panjang. Kemudian mereka berempat melanjutkan perjalanan untuk mendatangi suku Indian yang mereka tuju. Karena mereka sudah kelaparan, akhirnya Carl melihat ada seekor monyet atau kera yang bergelantungan di pohon, dan akhirnya dia pun menembaknya dan kera itu pun jatuh. Setelah itu Carl memukul kera itu yang masih hidup tepat di bagian kepala, hingga kera itu pun mati dengan kepala yang hancur. Kevin dan Marcus tidak suka dengan perlakuan Carl yang memperlakukan hewan seperti itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya Carl pun membakar dan memanggang kera itu dan akhirnya memakan dan menyantapnya. Carl begitu sangat lahap. Kemudian Kevin pun mengambil daging dari kera itu dan dia pun memakannya, diikuti oleh Yoshi. Namun Marcus begitu sangat jijik melihat kera itu, dan akhirnya Carl pun memasak sesuatu untuk Marcus. Mereka pun kemudian
Melanjutkan perjalanan, keletihan mulai dirasakan oleh ketiga sahabat itu, khususnya bagi Markus, karena memang kaki Markus sudah benar-benar luka parah dan benar-benar dia pun memperhambat perjalanan tersebut. Kemudian pada malam harinya, seperti biasa, mereka membuat tenda di samping sungai. Lalu Kevin dan Yoshi membicarakan tentang Markus, karena Markus telah memperhambat perjalanan ini dan mereka mencari solusi terbaik agar mereka bisa cepat sampai tujuan. Carl menawarkan dia akan mencari sendiri dan membawa suku Toromonas kepada mereka. Namun Yoshi dan Kevin menolak rencana itu. Lalu Markus mendatangi mereka. Ada solusi untuk mengantarkan Markus ke suku Asia Ramas kembali, dan itu pun tidak disetujui oleh Yoshi dan Kevin yang tentunya ingin juga Markus bisa sama-sama menemui suku Toromonas tersebut. Akhirnya Kevin dan teman-temannya pun memberikan solusi untuk membuat rakit untuk mengikuti arus dari sungai ini yang tentunya akan menuju ke tempat tujuan. Carl begitu sangat tidak setuju, namun dia pun akhirnya menyetujuinya juga. Akhirnya mereka berempat pun membuat rakit dan mereka pun mulai mengarungi sungai tersebut. Kevin yang sangat tahu tentang bagaimana mengendalikan rakit di sungai jeram, akhirnya dia bersegi tegang dengan Carl yang menganggapnya bahwa Carl tidak bisa mengendalikan rakit di sungai. Dan akhirnya rakit itu pun menepi. Sesampainya di tepi sungai, Carl begitu sangat marah dan dia mengatakan akan membicarakan tentang rakit ini besok hari. Dan kali ini dia ingin pergi untuk mencari kayu bakar. Selanjutnya setelah Carl kembali, dia pun sudah dalam keadaan tenang dan mengatakan tidak ada air untuk saya atau sungai untuk saya. Dia tidak mau menggunakan rakit itu ataupun mengarungi air sungai tersebut. Kevin dan Yoshi berbicara berdua dan dia mengatakan bahwa Carl itu takut air atau paling tidak dia tidak bisa berenang. Makanya terlihat jelas pada wajah Carl ketika dia sedang menaiki rakit tersebut. Akhirnya mereka berempat pun berdiskusi dan menghasilkan keputusan bahwa Carl dan Markus akan mengambil jalan darat untuk menuju ke tempat tujuan tersebut. Sedangkan Yoshi dan Kevin mengambil jalur sungai dengan menggunakan rakit untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka berharap bertemu di tempat tujuan mereka tersebut. Carl dan Markus pun sudah pergi, sedangkan Kevin dan Yoshi sudah berada di atas perahu kayu rakit dan mereka pun mengarungi sungai itu dan tanpa ada kendala. Namun dalam keadaan mereka beristirahat di atas rakit itu, Kevin melihat ada aliran sungai yang begitu sangat seram dan itu membuat mereka sangat kaget hingga Yoshi dan Kevin pun kalang kabut dalam mendayung. Perahu rakit mereka benar-benar dalam keadaan bahaya. Aliran sungai yang tiba-tiba meluap membuat aliran sungai itu menjadi begitu sangat mengerikan. Dan akhirnya rakit mereka pun tertahan di tengah bebatuan besar di tengah sungai tersebut. Kevin berusaha untuk berenang ke pinggir. Yoshi dan perahu rakit itu pun akhirnya terhempas oleh arus sungai yang begitu sangat dahsyat besarnya. Dan akhirnya Yoshi pun terbawa oleh arus itu hingga sampailah dia pada sungai yang bisa membuatnya untuk menepi. Yoshi pun menepi dan dia berlindung di bawah pohon karena hari itu pun hujan begitu sangat deras. Pada saat itu dia terbangun dari tidurnya. Dia melihat tas ranselnya yang mengapung di pinggir sungai dan Yoshi pun melompat dan mengambil tas ransel tersebut. Dia pun terus memanggil-manggil nama Kevin yang diharapkan olehnya akan mendengarnya. Namun tak ada suara, tak ada jawaban pun dari Kevin. Malam pun datang, suasana begitu sangat mencekam. Hujan pun turun lalu Yoshi memakai jas hujannya tersebut. Di pagi harinya Yoshi mengambil peta dan mempelajari peta itu tentang jarak yang ditempuh dan dia pun mempelajari bagaimana caranya dia agar sampai ke tempat tujuan. Kemudian dia berjalan menyusuri sungai. Pada saat dia melihat buah yang berjatuhan, Yoshi kemudian memanjat pohon itu. Sesampainya dia di atas ternyata ada ular anak muda kecil yang siap mematok. Yoshi kaget dan dia pun melompat turun ke bawah lagi. Kemudian Yoshi pun naik kembali ke pohon itu lalu dia mengambil ular tersebut dan kemudian membunuhnya. Malam pun datang kembali. Yoshi sendirian di dalam hutan itu. Seandainya posisi Yoshi adalah kita, apa yang akan kita rasakan? Pastinya kita akan merasakan ketakutan. Begitu pula dengan Yoshi. Yoshi pun mencari pohon besar. Kemudian dia tidur di bawah pohon itu sambil berhalusinasi. Pagi harinya Yoshi kaget melihat benjolan pada jidatnya, nampak ada yang bergerak-gerak di dalamnya. Kemudian Yoshi pun mengambil binatang itu dari dalam jidatnya. Di malam harinya dia pun berhalusinasi lagi. Dia melihat sesosok tubuh yang merupakan Markus dan ketika Yoshi memanggilnya, Markus pun menghilang. Ini benar halusinasi atau memang hantu atau jin ya?
Oke, lanjut. Keesokan harinya Yoshi menemukan 2 butir telur burung. Kemudian dia memakannya. Namun setelah itu dia melihat ada sebuah pemukiman kecil. Pas dia dekati, ternyata pemukiman itu sudah lama ditinggalkan. Dia pun merasa sedih dan kecewa. Setelah berjalan cukup lama dan dia melihat luka pada kakinya begitu parah, padahal luka itu adalah luka yang sama didapatkan ketika Markus mengalami luka pada kakinya. Namun Yoshi berpura-pura kakinya tidak terjadi apa-apa. Dia berjalan lagi. Sesampainya di suatu tempat, dia melihat ada jejak kaki. Lalu dia pun memanggil-manggil kalau ada orang di situ. Kevin! Kevin! Tapi setelah melihat 2 cangkang telur yang sudah dimakan, ternyata Yoshi baru ingat bahwa tempat itu adalah tempat di mana dia menemukan dan memakan telur burung itu. Yoshi pun akhirnya kecewa untuk kesekian kalinya. Malam pun datang. Malam itu hujan badai dan angin begitu sangat menyeramkan. Di gelapnya hutan, dengan memakai jas hujannya, Yoshi pun tetap berjalan. Hingga di bawah pohon besar dia pun tidur kembali. Di dalam tidurnya dia bermimpi ada di sebuah pesta yang di situ banyak sekali makanan. Dan juga dia bermimpi berjumpa dengan seorang wanita. Kemudian dia terbangun karena nampak banjir menggenangi tubuhnya. Di lain tempat, ternyata Kevin selamat. Dia terdampar di tepi sungai di pemukiman pinggiran sungai Amazon. Dia pun ditolong oleh penduduk sekitar. Kembali lagi ke Yoshi. Di saat itu, dia sedang minum air di tepi tebing. Saat itu, dia dikagetkan karena mendengar suara pesawat yang melintas di atasnya. Namun pesawat itu terlalu tinggi. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan salnya. Namun pesawat itu tetap tidak melihatnya. Yoshi pun kecewa. Ternyata pesawat itu adalah pesawat yang ditumpangi oleh Kevin. Dia sengaja mencari keberadaan Yoshi. Namun karena pesawat itu terlalu tinggi, maka Kevin pun tidak bisa melihat Yoshi. Dan akhirnya dia pun pergi kembali ke desa. Lalu Kevin meminta untuk mencari lagi. Namun kepala kepolisian menolaknya. Kevin begitu sangat kecewa. Namun polisi itu mengatakan ada orang yang bisa mengantarkan kamu dalam mencari temanmu yang tersesat di hutan itu. Dia berada di tepi sungai sana. Setelah Kevin menemui pemilik perahu atau nelayan itu, Kevin pun meminta bantuan untuk diantarkan mencari Yoshi. Nelayan itu pun menolaknya. Namun dengan cara Kevin menanyakan berapa harga perahu milikmu, akhirnya sang nelayan itu pun menjadi tergugah hatinya dan mau membantu Kevin untuk mencari Yoshi. Sementara itu, Yoshi sedang berjalan menelusuri hutan. Namun dia sangat senang karena melihat dan bertemu dengan seorang wanita dari suku Indian. Lalu dia berbicara dengannya. Yoshi pun memperlakukan wanita itu dengan baik dan memberikan selimut kepadanya saat dia tidur. Dan Yoshi bilang, aku akan menjagamu. Yoshi pun meyakinkan dirinya dengan cara memegang tangan si wanita itu. Apakah memang nyata atau cuma halusinasi? Ternyata Yoshi menganggap wanita itu nyata. Lalu dia berjalan berdua dengan wanita itu menelusuri hutan. Dia pun banyak berbicara dan berkata-kata, sedangkan wanita itu hanyalah diam saja. Kemudian Yoshi menemukan ada bekas buah yang sudah dimakan oleh Codot dan memberikannya kepada wanita itu. Namun wanita itu menolaknya dan Yoshi pun berkata bahwa dia pun lapar dan kamu pun lapar. Maka apapun yang ada di sini harus kita makan supaya kita tetap bisa bertahan hidup. Wanita itu melihat Yoshi dan matanya berkaca-kaca seolah-olah dia mau menangis ketika dia mendengarkan Yoshi berbicara. Kemudian akhirnya Yoshi pun tidur dengan wanita itu. Yoshi membelai rambut wanita itu, namun setelah tersadar Yoshi tidak melihat wanita itu. Dia pun akhirnya kecewa. Teman-teman semuanya, yang menjadi pertanyaan, apakah memang wanita itu jelmaan dari hantu atau jin atau memang wanita asli? Di pagi harinya Yoshi pun berjalan lagi. Dia merasa seperti orang gila atau dia mungkin berhalusinasi. Dia nampak berjalan sempoyongan dan pada akhirnya dia pun terpelosok ke kubangan lumpur hidup. Dia berusaha untuk keluar dari lumpur hidup tersebut. Pada saat itu ada dahan pohon, kemudian dia meraihnya. Dan dengan dahan pohon itulah akhirnya dia pun bisa keluar dari lumpur hidup yang mematikan tersebut. Yoshi benar-benar sudah tidak berdaya, bahkan untuk berjalan pun dia sudah tak mampu. Ini diakibatkan Yoshi kekurangan makanan dan minuman. Yoshi pun melihat ribuan semut api yang berada di pohon di depannya. Dia membuka bajunya, kemudian dia berinisiatif agar bisa ke tepi sungai yang tidak jauh darinya itu.
dengan cara menggoyang-goyangkan pohon itu, dan semut itu pun jatuh tepat di seluruh badan Yoshi. Karena sengatan yang sangat menyakitkan, akhirnya Yoshi pun bisa berlari dan bisa sampai di tepi sungai dengan luka merah gigitan semut api itu di setiap tubuhnya. Kemudian Yoshi memberikan tanda dengan kayu berupa nama depannya, yaitu Y. Yoshi saat itu ditemani oleh kura-kura yang begitu sangat besar, sedangkan di malam harinya dia melihat nampak langit begitu sangat indah. Di pagi harinya Kevin sampai di tempat di mana Yoshi berada, lalu meminggirkan perahunya ke tepi sungai itu. Kevin kemudian melihat sekitarnya dan dia tidak menemukan apa-apa kecuali batang pohon besar. Dan Kevin pun merasa kecewa. Akhirnya dia pun menaiki perahu itu lagi dan perahunya pun melaju pergi. Baru saja Kevin dan lain itu pergi beberapa meter, Yoshi pun bangun dari balik batang kayu besar. Ternyata Kevin tidak melihat Yoshi karena Yoshi terlindung oleh batang kayu besar. Kemudian dia melihat Kevin, namun tidak ada tenaga bagi dirinya, bahkan untuk berkata-kata pun suaranya tidak bisa keluar. Kemudian Yoshi pun berdiri, dia pun memanggil Kevin dengan suara yang lirih. Kevin yang sudah berada di belokan sungai seolah-olah mendengar Yoshi memanggil namanya. Benar saja, setelah dia menengok ke arah sebelah kirinya, ia melihat Yoshi yang begitu kurus dan kotor sedang berdiri. Kevin pun langsung memutar balik perahunya dan langsung menjemput Yoshi. Ada nuansa haru saat Yoshi dan Kevin berpelukan. Ya, seorang kawan sejati bisa dicontoh dari sosok seperti Kevin. Setelah itu mereka pun membawa Yoshi pulang. Film ini diakhiri dengan Yoshi yang sudah ada di permukiman. Kemudian Yoshi dikerumuni oleh penduduk sekitar dan film ini pun selesai. Oke teman-teman Bromania semuanya, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa bagi yang belum support channel saya, silahkan klik subscribe, klik notifikasi lonceng, komen yang mantap, dan bila video ini bagus dan bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman sobat Bromania yang lainnya. Oke, terima kasih.